Halo semua, kali ini kita akan membahas saham-saham di sektor minyak dan gas. Nah, seperti biasa kita lihat dulu pergerakan IHSG selama seminggu terakhir. Kita sudah gambarkan IHSG untuk channel downtrend jangka menengahnya sejak September ini sebagai berikut. Pada minggu terakhir itu memang kita lihat bahwa IHSG akan mencoba menembus resistance-nya, akan tetapi saat ini belum terjadi. Jadi kita coba lihat dulu apakah IHSG bisa bertahan di kotak berwarna merah muda ini. Kalau memang bisa bertahan, maka kemungkinan besar IHSG akan melanjutkan kenaikan dan menuju 7.300. Akan tetapi kalau memang terjadi penjualan besar-besaran seperti 1-2 hari kemarin sebelum akhirnya mantul, maka IHSG berpotensi untuk menguji dulu ke bawah. Jadi di level yang kita lihat di sini adalah level 6.450 sampai 6.500. Nah, untuk saham pertama kita mulai dari saham Akra, AKR Corporindo. Kita lihat di sini Akra masih berada dalam uptrend di channel berwarna hijau ini. Nah, saat ini mungkin bisa menjadi titik beli untuk Akra di level 1250-an dengan stop loss kalau dia turun di bawah level 1200. Jadi sekitar 1190 atau 1180. Nah, kalau Akra turun di bawah level ini maka akan menjadi sebuah downtrend. Jadi uptrend yang terjadi sejak awal 2022-nya sudah tertembus. Berikutnya kita lihat saham Elnusa. Kalau Elnusa ini kita lihat sekilas kurang menarik karena Elsa berada dalam uptrend yang memang panjang tapi juga range-nya sangat tinggi. Ini sudah terjadi sejak bulan Agustus 2021. Jadi pada saat ini berada di tengah-tengah dari uptrend tersebut. Kalau mau mencoba masuk boleh dicoba di level 290-an, berada di level uptrend di sini yang channel berwarna hijau. Berikutnya adalah ENRG, Energi Mega Persada. Dari segi teknikal, sejak awal 2022 sudah tembus dari uptrendnya. Jadi ini di level sini. Sejak turun dari di bawah 300 sudah tidak menarik secara uptrend. Saat ini kalau mau mencoba kita harus tunggu dulu kalau NRG bisa turun ke support di level 220. Seperti garis berwarna merah muda ini. Walaupun demikian, membeli di 220 termasuk beresiko karena secara jangka yang lebih panjang, uptrend yang berwarna hijau ini sudah selesai. Jadi kita harus tunggu pergerakan NRG berikutnya. Lalu berikutnya adalah MEDC, Medco Energy. Di level 1450 ini merupakan level yang sangat kuat karena merupakan support resistance all time high-nya. Kita bisa lihat dulu di chart mingguan Medco. Nah, ini adalah chart mingguan Medco. Kalau kita lihat, sebenarnya ini merupakan hal yang baik karena Medco membentuk pola yang lebih baik. Ini bernama rounding bottom, tapi kita coba tunggu dulu di bawah supaya Medco membentuk pola cup with handle-nya. Jadi kalau memang setelah turun Medco berhasil mantul, kita juga bisa lihat bahwa Medco akan menguji level 1400 lalu melanjutkan kenaikan ke level 2400. Akan tetapi kalau bisa kita lihat pola rounding bottom ini terjadi selama 5 tahun. Jadi untuk target ke 2400 pun tidak akan terjadi dalam 1-2 tahun ke depan. Ya, jadi untuk pola yang lebih kecil lagi kita lihat juga bahwa Medco mempunyai support di level 1000. Di situ kita ekspektasi bahwa Medco akan mencoba mantul. Nah, kalau sudah mantul dia kembali naik secara downtrend sudah tertembus, maka kita bisa lihat level 1400 berikutnya. Jadi untuk titik beli Medco dianjurkan menunggu sampai level di sini 1000-an. Berikutnya adalah saham Pegas, perusahaan gas negara. Secara uptrend sudah tembus, jadi sudah tidak menarik. Dan kita lihat di sini adalah pola double top dengan level target penurunan ini hingga ke level 1400-nya. Akan tetapi kalau kita lihat di jangka lebih sedikit, di sini terdapat pola namanya ini bearish flag.
di channel uptrend berwarna hijau. Kalau memang dia turun, maka kita harus tunggu dulu apakah bisa turun ke level 1350. Jadi kalau untuk dari Pegas sendiri sebaiknya kita tunggu level tersebut antara 1350 sampai 1420. Berikutnya adalah saham Raja, Rukun Raharja. Ini sempat naik sangat kencang, tapi saat ini sudah berada pada sideways besar sejak bulan Agustus. Kalau kita lihat level 900-nya tertembus ke bawah, maka akan turun ke level 700-nya. Ini merupakan support kuat yang terjadi sebelumnya. Jadi kita bisa lihat di chart Raja secara mingguan. Jadi di level 750-nya ini merupakan level yang berpotensi untuk mantul. Seperti itu. Berikutnya adalah saham WINS, Wintermar Offshore. Kalau lihat jangka menengah seperti ini terlihat sebenarnya tidak baik karena ini merupakan pola, ini namanya head and shoulder, terlihat tidak menarik. Nah, kalau tembus dari level 240 ini akan turun lanjut lumayan kencang ya karena dari sini sudah 150 ya. Tapi kalau kita estimasikan maka kemungkinan WINS bisa turun ke level 130 dari segi head and shoulder ini. Ya, tapi kita lihat juga untuk pola penguatan WINS lebih lanjut ya, kita lihat di sini sebenarnya WINS ini akan melanjutkan kenaikan kalau memang dia bisa bertahan di level 250. Jadi sudah terbentuk pola rounding bottom jangka panjang ya selama 5 tahun. Jadi kalau WINS bisa bertahan dan dia membentuk seperti ini namanya pola cup with handle, maka WINS akan melanjutkan kenaikannya ke level 700. Jadi saat ini kita harus perhatikan level 250 ini. Kita kembali ke chart hariannya. Nah, jadi kalau WINS bisa bertahan di level 240 sampai 250, maka WINS kemungkinan besar akan melanjutkan kenaikan. Tapi kalau dia jebol turun ke bawah, maka dia akan menguji support kuat berikutnya di level 140 di sini. Jadi ini sangat menarik untuk kita lihat support-support untuk WINS karena potensi kenaikannya sangat besar. Nah, jadi untuk update sektor oil dan gas itu saat ini seperti ini saja. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video berikutnya.